Baik, selamat datang kembali bersama saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pada pertemuan yang ke-11 ini, ya, bagaimana kita mengimplementasikan pengujian perangkat lunak, di mana pada minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan konsep dari pengujian perangkat lunak dengan menggunakan metode black box dan white box. Baik, kita mulai dari pengujian black box. Nah, di sini pengujian black box itu merupakan metode uji coba black box memfokuskan pada kebutuhan fungsional dari software. Karena itu, uji coba black box memungkinkan pengembang software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. Uji coba black box bukan merupakan alternatif dari uji coba white box, tetapi dia merupakan pendekatan yang melengkapi untuk menemukan kesalahan lainnya. Nah, dengan kata lain bahwa black box testing itu dilakukan pengujiannya itu berdasarkan pada detail aplikasi, ya, seperti contohnya penambahan tampilan aplikasi, kemudian fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian dari alur fungsi dengan proses bisnis yang diinginkan oleh customer. Nah, black box testing ini juga lebih menguji kepada tampilan luar ataupun interface dari suatu aplikasi agar dapat dengan mudah digunakan oleh customer. Nah, pengujian ini juga tidak melihat pengujian source code program atau pengujian internal, tetapi black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya hanya fokus pada informasi domain seperti itu. Nah, terus kemudian kategori kesalahan pada metode black box, yaitu yang pertama adalah fungsi-fungsi yang salah ataupun hilang. Nah, kemudian kesalahan antarmuka dan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. Kemudian ada kesalahan performa dan kesalahan inisialisasi dan terminasi. Nah, ini merupakan kategori yang harus dilakukan pada saat kita melakukan pengujian black box. Nah, bagaimana proses pengujian black box testing? Yang pertama adalah kita menganalisis kebutuhan dan spesifikasi dari perangkat lunak tersebut. Kemudian memilih jenis input yang memungkinkan menghasilkan output yang benar, serta jenis input yang memungkinkan output yang salah pada perangkat lunak yang sedang kita uji. Nah, terus kemudian menentukan output untuk suatu jenis input. Kemudian menguji pengujian yang dilakukan itu dengan input-input yang telah benar, kemudian kita seleksi dalam melakukan pengujiannya. Kemudian pembandingan output yang dihasilkan dengan output yang diharapkan, dan menentukan fungsionalitas yang seharusnya ada pada perangkat lunak yang sedang kita uji. Nah, itu merupakan langkah-langkah dari proses pengujian dengan menggunakan black box testing. Nah, sedangkan ruang lingkup dari black box testing itu dimulai dari yang namanya unit, kemudian ke integration, sistem, dan acceptance. Nah, kita lihat unit testing itu apa yang diuji. Nah, unit testing adalah suatu metode ataupun verifikasi perangkat lunak di mana programmer melakukan pengujian pada suatu alur program untuk memastikan layak atau tidaknya sebuah program itu digunakan. Nah, unit testing berfokus pada verifikasi di unit yang terkecil pada desain perangkat lunak, komponen ataupun modul perangkat lunak. Nah, unit testing ini juga meyakinkan bahwa masing-masing unit tersebut berjalan dan memenuhi fungsi sebagaimana mestinya. Tujuan lain dilakukannya unit testing adalah untuk menguji setiap bagian
dari perangkat lunak dengan memisahkannya menjadi unit-unit yang terkecil. Contohnya, misalnya kita melakukan pemeriksaan kode program pada event, kemudian prosedur, dan function. Nah, pengujian semacam ini biasanya dilakukan oleh para developer. Kemudian yang kedua adalah integration testing. Nah, integration testing itu dilakukan adalah dengan memeriksa bagaimana unit-unit tersebut dapat bekerja sebagai suatu kombinasi, bukan lagi sebagai unit yang individual. Sebagai contoh, dalam fase pengujian ini, modul perangkat lunak yang berbeda digabungkan kemudian diuji. Kedua function yang akan diuji harus telah berjalan dengan baik secara individu pada unit testing. Nah, pengujian integrasi sebaiknya itu dilakukan dengan cara bertahap untuk menghindari kesulitan penelusuran jika terjadi bug, dan pengujian pada metode ini juga dilakukan oleh seorang tester. Nah, terus kemudian yang ketiga yang lebih besar lagi ruang lingkupnya adalah sistem testing. Sistem testing adalah tes akhir ya untuk memverifikasi bahwa sistem sudah memenuhi spesifikasi. Testing dilakukan pada sistem yang sudah terintegrasi dan selesai di develop. Nah, sistem testing dilakukan dengan menggunakan data yang menggambarkan data yang sesungguhnya yang akan digunakan oleh pengguna terhadap aplikasi. Karena itu, aplikasi harus terlihat dan berfungsi sebagaimana mestinya terhadap end user. Terus kemudian acceptance testing. Nah, seperti integration testing, acceptance testing itu juga meliputi testing pada keseluruhan aplikasi. Tetapi perbedaannya terletak pada siapa yang melakukan testing. Pada tahap ini, end user yang terpilih melakukan testing terhadap fungsi-fungsi aplikasi. Ya, testing yang digunakan merupakan simulasi penggunaan nyata dari aplikasi pada lingkungan yang sebenarnya. Nah, acceptance testing dilakukan untuk menemukan apakah persyaratan spesifikasi atau kontrak sudah terpenuhi sesuai dengan requirement di awalnya. Nah, itu adalah ruang lingkup dari black box testing. Nah, namun demikian ada keunggulan dan kelemahan dari black box testing. Ya, black box testing dapat menguji seluruh fungsionalitas perangkat lunak. Nah, black box testing dapat memilih subset tes yang secara efektif dan efisien untuk menemukan cacat. Dengan cara ini, black box testing dapat membantu memaksimalkan testing investment. Kemudian, ketika tester melakukan black box testing, tidak akan pernah yakin apakah perangkat lunak yang diuji itu benar-benar lolos dari pengujian. Nah, terus kemudian kelemahan daripada black box testing ini, yang pertama, uji kasus sulit didesain tanpa spesifikasi yang jelas. Nah, terus kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer, dan beberapa bagian back-end tidak diuji sama sekali. Dan terus kemudian untuk pengujian black box ini tidak membutuhkan spesifikasi khusus untuk testernya, jadi tidak harus menguasai teknis pembuatan dari aplikasi, tetapi tester hanya mengecek ataupun melakukan pengujian pada interface yang ada pada program tersebut. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana kita menguji sebuah perangkat lunak dengan menggunakan metode black box. Nah, di sini ada beberapa skenario yang dilakukan ya, yaitu skenario pengujian, kemudian ada test case, dan hasilnya apa yang diharapkan, hasil pengujiannya seperti apa, serta kesimpulannya. Nah, sebagai contoh misalnya di sini ya, yang mau kita uji adalah tentang form login ya, dimana di form login ini ada dua informasi yang akan kita uji, yaitu email dan password. Nah, skenario pengujiannya seperti apa? Misalnya mengisi username dengan benar
dan password yang kosong. Nah, pada saat kita melakukan pengetesan terhadap form ini, di mana yang kita harapkan misalnya apabila dia sudah mengisi email tetapi ternyata passwordnya belum diisi, harusnya akan didapatkan sebuah notifikasi bahwa Anda belum mengisi password dengan benar. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kita bisa tentukan apakah pada saat kita melakukan pengujian ini kesimpulannya valid atau tidak. Ya. Nah, terus kemudian setelah itu misalnya kita skenario pengujiannya kita mengisi username dan password yang benar. Nah, pada saat kita sudah mengisi email dan password yang benar, ternyata hasil yang diharapkan harusnya masuk ke dalam menu daripada website tersebut ataupun program ataupun sistem yang mau kita uji. Nah, di sini ternyata sistem tidak menerima login masuk ke home sebagai pengguna. Otomatis hasil pengujiannya adalah tidak sesuai harapan, dengan artian bahwa kesimpulannya itu tidak valid. Nah, terus kemudian ada lagi skenario pengujian login dengan memasukkan alamat email yang salah. Misalnya test case-nya seperti itu ya, Anda bisa lihat. Nah, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan the email or password you entered is incorrect. Nah, artinya apabila ada salah satu ya atribut yang salah yang pada saat kita memasukkan email dan passwordnya, maka akan menampilkan pesan seperti itu. Nah, kemudian ternyata hasil pengujiannya seperti yang kita harapkan. Otomatis kesimpulannya bahwa email tersebut yang sudah kita masukkan itu valid, jadi sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ini baru satu dari berbagai interface yang ada dalam sebuah sistem ya, jadi banyak sekali interface-nya. Ini baru satu contoh form yang akan kita uji, di mana dalam satu form ini sebenarnya skenario pengujiannya juga sudah cukup banyak. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana kalau kita mengujinya ke seluruhan sistem ya. Nah, itu adalah contoh daripada pengujian black box ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-11 ini di rekayasa perangkat lunak. Nah, minggu depan saya akan masuk ke dalam pengujian white box ya. Nah, seperti apa pengujian white box akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam budi luhur.